Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Tema yang akan khatib sampaikan pada khutbah Jumat ini adalah berbuat di atas jalan Islam. Bekerja, beramal di atas jalan Islam. Sebelumnya, khatib mengingatkan dirinya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan Jumat ini menjadi Jumat yang penuh berkah dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Secara spesifik ketakwaan yang ingin khatib tanamkan kepada kita semua di ruangan ini adalah begini. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan. Kita semua pernah ingat ayat ini, tapi saya ingin detailkan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Rentetan makna kata beribadah kepadaku, tekanannya sebetulnya pada 4 hal. Kita ini hidup untuk ibadah kepada Allah. Ibadah yang dimaksud rentetannya ada pada 3 hal setelahnya. Agar hati kita senantiasa inabah kepada Allah. Hati ini selalu tertaut kepada Allah. Dan yang ketiga, maksud saya dari mahabbah, dari ibadah, kemudian inabah, kemudian kepada mahabbah. Agar kita hidup dalam naungan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntunglah mereka yang hatinya dihujamkan rasa mahabbah oleh Allah Azza wa Jalla sehingga hidupnya untuk mencari cintanya. Dan puncaknya yang ketiga adalah untuk mendapatkan ridhonya. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam kata universal ini sebetulnya mengandung makna ibadah, inabah, mahabbah, dan ridhonya secara spesifik. Sidang Jumat rahimakumullah, berbuat di atas jalan Islam. Kita yang hidup di zaman sekarang ini sungguh mengaku muslim, tetapi sesungguhnya kita menjadikan akal kita semata-mata, ilmu kita semata-mata untuk menjalani hidup. Bukan wahyu, bukan Islam sebagai konsep hidup yang kebanyakan kita ikuti dalam hidup ini. Coba deh ingat-ingat, dari bangun tidur tadi, atau dari bangun tidur kemarin sampai tadi pagi, yang kita perbuat itu kebanyakan kita pikirkan dulu mana menurut Islam yang prioritas untuk kita kerjakan, atau kebanyakan yang kita perbuat, yang kita kerjakan itu adalah apa yang ada di dalam benak kita, berdasarkan logika kita, berdasarkan perasaan kita, berdasarkan kepentingan-kepentingan kita. Jadi kalau mau dibedah, dipilah-pilah sebetulnya sedikit sekali. Perbuatan-perbuatan kita itu di atas konsep-konsep wahyu yang sudah built in dalam satu kata yang bernama al-Islam itu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menekankan ulang kepada kita semua, bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang muslim. Dan betapa berbahagianya
Seandainya kita ini menjalani hidup di atas jalan Islam. Seperti siapa kira-kira? Seperti Umar bin Khattab lah contohnya. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata beliau yang telah memimpin 2/3 dunia. Kami adalah kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Fa idza bataghainal izzata bighairi. Kalau kami mencari kehormatan, kalau kami mencari kemuliaan selain dari Islam, adzallanallah. Allah niscaya akan hinakan kami. Lihat para nabi dan rasul. Apa yang dibawa di dalam hidupnya, apa yang diperjuangkan di dalam hidupnya, bukan semata-mata mengikuti logikanya, bukan semata-mata mengikuti ilmunya yang tidak berbasis wahyu, bukan mencontek konsep ini, teori itu dalam kehidupan dirinya, rumah tangganya, kerjanya, bermasyarakatnya dan bernegaranya, bukan. Yang mereka perjuangkan seperti Tariq bin Ziyad, menyeberangi Maroko dari Selat Gibraltar, menuju Spanyol sampai ke Granada, cuma untuk tancapkan rahmatan lil alamin yang namanya al-Islam itu. Itu visi hidup. Kalau hidup cuma untuk kerja, cari sesuap nasi, gaji bulanan, dapat jabatan, sungguh nista hidup ini. Rendah. Tidak begitu visi hidup seorang muslim. Bahkan dalam pekerjaannya yang menjadi ukuran-ukuran sukses bukan berapa banyak gajinya, berapa mewah mobilnya, berapa banyak rumahnya. Nista, Islam tidak pernah mengajarkan kita seperti itu, walau sebagian besar sedang berbondong-bondong menuju ke sana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qul i'malu, bekerja ya bekerja, silakan bekerja dan bekerjalah perintahnya di dalam Al-Quran. Tetapi 3 juri, 3 penilai yang harusnya kalian jadikan sebagai standar gengsi kalian, sukses kalian, mulia kalian. Siapa itu? Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hendaklah kamu bangga kalau kamu dicatat mulia oleh yang 3 ini, oleh Allah, oleh Rasulnya, dan oleh orang-orang yang beriman. Hendaklah kamu gelisah dan kecewa kalau pekerjaanmu, perbuatanmu dinilai buruk oleh yang 3 ini, Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Tapi saudara-saudara, memang sayangnya kita ini sudah terperangkap dengan logika tak berbasis wahyu. Kita juga sudah terlanjur terperangkap dalam ilmu yang tidak menjadikan Islam sebagai sandaran. Contoh sederhana. Kemarin ada seorang orang tua berbinar-binar matanya bercerita kepada saya, Ustadz pernah bilang sama saya, kalau cari sekolah buat anak, kalau cari kampus buat anak, yang mau cari sekolahan, cari lembaga pendidikan yang membuat anakmu itu takut kepada Allah, cari sekolahan yang begitu. Saya pernah ngomong begitu kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu. Orang ini kemudian berpikir. Dasarnya saya berkata begitu begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmu banyak, berilmu luas yang takut kepada Tuhannya. Orang itu walau doktor, profesor, kalau nggak berkah ilmunya nggak takut sama Allah. Jadi seseorang dikatakan berilmu dan ilmunya berbasis wahyu, kalau semakin tinggi ilmunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jadinya kalau sebuah IAIN di Indonesia ini mahasiswanya bisa bikin skripsi judulnya Anjing Hu Akbar misalnya. Tetapi yang umum di Indonesia sekarang, ini yang membuat Indonesia menjadi begitu brutal dan liar tanpa kendali. Karena kita sudah kehilangan struktur sosial Islam kita di Indonesia ini sejujurnya. Ini lama ini sudah terbangun. Penghancuran struktur sosial Islam. Nabi SAW bersabda, Al-ulama warathatul anbiya. Kalau aku mati, kata Rasulullah, siapa yang harus kalian dengar? Nanti kalau aku sudah meninggal, siapa yang harus kalian contoh? Supaya kalian ini tetap terbimbing di atas jalan Islam. Al-ulama
orang-orang yang berilmu. Yang ilmunya itu mengajak orang lain takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ini kemudian tenteng anaknya. Rupanya serius dia dengan pesan saya itu. Dicarilah sekolah yang mengajarkan anaknya bisa takut kepada Allah. Nggak penting ahli ekonomi, kalau dia nggak takut sama Allah, bahaya orang seperti itu. Bahaya jadi jenderal, pegang senjata di sebuah negara, kalau dia tidak takut sama Allah. Jangan ngoyo minta jadi direksi, pegang uang banyak, kalau belum punya rasa takut kepada Allah, bahaya kamu. Saudara-saudara, ini mungkin pesan sederhana. Karena kenapa saya pesan begitu? Ya ada sandaran wahyunya. Cari sekolahan, cari pendidikan, dan buktinya kamu sudah berilmu kalau kamu sudah semakin takut kepada Allah. Karena ada cerita lain. Seorang ayah yang sederhana, genggam tangan anaknya, cari sekolah, cari lembaga pendidikan buat anaknya. Setiap sekolah yang dikunjungi, saya datangkan kepala sekolahnya dulu, datangi kepala sekolahnya. Pak Kepala Sekolah, apakah ada kurikulum pendidikan rasa malu di sekolah ini? Wah maaf Bapak, sudah lama kurikulum rasa malu di sekolah kami tidak diajarkan. Karena kalau rasa malu itu ada, murid-murid kami tidak bisa lulus 100%. Karena kami harus memberikan bocoran contekan untuk siswa-siswi kami. Tapi dari cerita tadi saya ingin katakan bahwa kalau ilmu, kalau logika sudah tidak berbasis wahyu dan tidak terbimbing di atas jalan Islam, kita ini sudah nggak tahu malu. Dan kalau orang sudah tidak punya rasa malu, Rasulullah SAW bersabda, kalau kamu sudah tidak punya rasa malu, maka silakan perbuat apa saja yang kamu mau. Artinya orang ini sudah bocor dan sudah tidak punya lagi pegangan etika. Maka tindakan-tindakannya, keputusan-keputusannya orang yang kehilangan rasa malu itu kacau. Contoh, maksiat word yang sekarang sedang berlangsung di Bali itu. Saya tidak yakin semua orang yang sholat Jumat di sini juga sependapat dengan saya. Tapi saya tidak berpikir apakah Anda sependapat dengan saya atau tidak, karena tugas saya sebagai khatib hari ini untuk mengingatkan Anda semua bahwa kita harus bersyukur kita punya Islam. Yang Nabi Muhammad SAW matinya untuk Islam. Bukan untuk kenyangkan perutnya dan perbaiki kursinya, perindah jabatannya, rumahnya dan tanahnya. Bukan itu yang difikirkan. Sehingga wafatnya pun ummati. Orang-orang yang dididik oleh Rasulullah bukan untuk bagaimana caranya punya istana di dunia ini. Tidak. Justru setelah ada istana di Turki Ottoman, kalau Anda pergi ke Selat Bosporus, bagaimana para muslim, pemimpin-pemimpinnya hidup dengan gaya hidup hedonis. Saat itulah Islam runtuh. Tapi ketika Umar bin Khattab berkuasa, 2/3 dunia dia pimpin, apa ada sisa peninggalan situs istananya? Tidak. Karena pemimpin pada masa itu dididik oleh Rasulullah dengan basis wahyu, sehingga punya rasa takut kepada Allah dan punya rasa malu kepada Allah. Sungguh, andai anakmu tidak pandai matematik dan bahasa Inggris, tapi kalau dia punya dua ilmu sederhana itu, takut kepada Allah dan punya rasa malu kepada Allah, mungkin akan sederhana hidupnya, tetapi bahagia dan tidak banyak masalah. Coba lihat kasus maksiat word yang sekarang sedang berjalan di Bali. Tokoh partai politik senior bilang begini, harusnya pemerintah itu mendukung Miss World ini, sebab ini bermanfaat buat bangsa. Dan ini sejarah, negara Asia pertama kali yang ditunjuk menjadi ajang Miss World. Logika agama saya itu nggak berjalan di situ. Ini logika apa yang dia pakai? Sejarah apa yang ada? Logika apa yang dia pakai dari maksiat word ini? Bersejarah di mana? Terus keamanan militernya bilang begini pula, kalau misut atau maksiat word ini lancar, berarti mengindikasikan Indonesia aman. Bingung lagi saya, logika apa yang dipakai ini? Orang kalau nggak ada wahyu memang
ngawur ngomongnya, tapi ini menjadi standar secara umum. Dan yang ketiga, kalau Indonesia aman, berarti investor akan datang. Saya juga nggak habis pikir, berarti kalau maksiat word ini jalan, intinya aman, jadi gara-gara ada maksiat word, kemudian investor datang, begitu. Coba deh saya cek di lapangan. Saya coba gunakan logika agama saya dan terserah. Dan saya ingin mudah-mudahan kita semua juga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan sudah total berislam. Amin. Jangan sampai lu keburu mati, lu belum total sama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Begini. Islam ketika datang ke Mekah, ya pastinya berbenturan dengan budaya. Lawan kata Islam itu apa? Lawan kata iman itu apa? Supaya kita tidak teracuni ini, logika kita, ketika kita akan berbuat di lapangan. Lawan kata Islam adalah jahiliyah. Ingat, lawan kata Islam adalah jahiliyah. Lawan kata iman artinya kafir. Ini lawan kata. Kita perlu memahami antonim sesuatu untuk mempertegas makna sesuatu. Dan jangan takut berbeda. Karena sesuatu itu dikenali bukan karena persamaannya, tapi karena perbedaannya. Kalau ingin tegas. Itulah karenanya hadis Nabi mengatakan, Budi al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam itu permulaannya jadi asing kelihatannya, unik. Dan juga akan berakhir pada keterasingan atau keunikannya. Tapi Rasul berkata, beruntunglah orang yang unik gitu. Oke, 3 statement tadi saya akan kasih contoh dalam kasus maksiat word misalnya. Supaya cara pandang kita berbuat atas nama Islam. Jangan sampai ada di antara jamaah di sini larang istrinya berjilbab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begini. Secara konsep dan secara ideologi, ini maksiat word ini bagi saya, kalau ada babi, nih babi, sebelum disembelih, kita jilbabin dulu, kita wuduin dulu. Kira-kira jadi halal nggak babi itu dimakan? Yang haram tetap saja haram. Walau kita kasih kebaya tuh babi. Atau kita pakai mukena tuh babi. Secara ideologi, secara konsep. Nah disinilah bedanya Islam dengan jahiliyah. Muhammad itu orang Mekah asli. Abu Jahal dan Abu Lahab itu tahu persis siapa Muhammad sejak masih kecil. Satu keluarga. Tetapi yang membedakan antara Muhammad SAW dengan masyarakat Quraisy sekitarnya adalah ideologinya itu. La ilaha illallah. Sehingga ketika di lobi, otak liberal, otak sekulernya tertutup, nggak bisa dipakai. Kalau berpegang kepada manhajul hayah yang namanya Islam. Muhammad begini saja deh, supaya ada toleransi di antara kita. Hari ini kalau saya ada upacara keagamaan, yang mau kamu datang. Besok kalau kamu juga ada upacara keagamaan dan kamu ibadah, saya juga akan datang dan ikuti ibadah kamu. Qul ya ayyuhal kafirun. Gak bisa main-main kalau sudah bicara ideologi. Nah, apa ideologi yang mereka bawa? Ya sebetulnya ideologi materialisme yang sama sekali tidak ada hubungannya. Saya belum bicara Islam dengan budaya ketimuran kita pun sudah tidak sesuai sebetulnya secara ideologi kapitalis itu. Materialis itu. Yang mengukur segala sesuatu berdasarkan materi, kebendaan. Bohong kalau dia bilang, sebut misalnya beautiful brain and behavior. Enggak ada dalam indikator penilaian yang namanya brain dan behavior. Semua ukurannya fisik. Lalu apa bedanya orang lihat Miss World dengan belanja sapi? Atau ukuran sapi itu bagus atau tidak bagus secara... Kalau Anda baca surat Al-Baqarah ayat 67 itu, ukurannya sama kayak penilaian seperti itu. Dari bentuknya, dari warnanya, dari estetikanya, dan dari fungsinya. Gara-gara itulah kemudian mereka menjadi penyembah sapi di dalam surah Al-Baqarah. Saudara-saudara, mungkin agak berat juga ideologi ini, tetapi saya coba sampaikan. Memang harus banyak baca Quran dulu, supaya kita punya pegangan kebenaran.
Hei, di dalam logika agama, begini, dalam hadis Nabi SAW tentang nahi mungkar. Kalau ada orang di atas kapal, punya makanan, lalu tidak memberi makanan kepada orang yang di bawah kapal. Terus yang di bawah kapal cari makanan dengan cara membocorkan perahu ke bawah. Ini sama dengan logika nahi mungkar yang diajarkan oleh Nabi SAW. Begini katanya, kalau kamu tidak tegakkan nahi mungkar, jadi orang yang ngerti, tidak memberikan peringatan kepada yang tidak ngerti, akhirnya yang tidak ngerti itu bocorin perahu dan cari makanan di bawah, pertanyaannya siapa yang tenggelam? Semuanya. Ittaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada satu bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam tapi tidak berbuat untuk agamanya, ketika ada kemungkaran di depan mata, dia juga akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak yang membiarkan itu semua, anak-anaknya kemudian nonton dan membiarkan, tidak ada semacam negasi, mengatakan itu batil, nanti istrimu, anakmu, cucumu akan kena semua dengan virus-virus seperti itu. Jadi kalau kita sudah tegakkan nahi mungkar, yang penting kita kasih tahu, ini tidak boleh, nak, ini haram. Insya Allah Allah akan lindungi kita semua. Jadi saya nggak masuk akal dalam logika agama saya kalau miswat jalan berarti Indonesia aman. Oh iya, jadi kalau maksiat dibiarin, Indonesia artinya sedang aman. Waduh, gawat ini. Nah, tapi tentu dengan cara-cara yang cerdas. Tapi anehnya ya sebuah lembaga syariah pula ikut jadi sponsor acara ini. Saya nggak ngerti bagaimana cara berpikir Presidir Bank Syariah itu ya. Kok menjadi sponsor acaranya si Maksiat World seperti ini, memang susah. Kalau syariah hanya sebatas dagangan. Syariah itu bukan produk, syariah itu manhajul hayah. Life, way of life itu syariah. So syariah itu bukan produk. Teman saya didatangi seorang doktor bidang syariah oleh seorang agent produk syariah. Roknya rok mini, seksi banget. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya menjual produk syariah nih. Hah? Syariah itu produk ya? Baru kali ini gue tahu kalau syariah itu produk. Syariah itu bukan produk. Jadi kalau memang mindset itu terbentuknya dengan logika-logika yang tidak berbasis wahyu, jadi kacau hidup ini. Investor akan masuk dan Indonesia akan kebanjiran ekonomi. Stop dulu. Thailand kapok dengan teori ini. Orang di Arab dulu, kalau punya pemuda, lalu kemudian di paspornya ada stempel Bangkok, nggak bisa jadi menantu orang baik-baik dulu di Arab itu. Berarti udah pernah berzina itu ke Bangkok. Tapi setelah Bangkok ditutup karena dia kapok atas hitung-hitungan ekonominya, jadi ternyata biaya sipilis dan biaya HIV lebih tinggi daripada devisa yang diperoleh dengan masuknya wisatawan asing yang basisnya syahwat itu. Saya juga pernah kecewa kepada dosen saya, kenapa sih orang-orang Arab kalau datang ke Indonesia itu carinya perempuan, sementara kalau mau bisnis datangnya ke Malaysia dan Singapura, walaupun produk-produknya yang diambil produk-produk Indonesia juga. Kenapa mereka lebih suka nongkrong di sana kalau cari perempuan ke sini? Karena berulang-ulang saya marah, lalu dosen saya bilang, Bakhtiar, yang datang ke negeri kamu itu katakanlah lalat-lalat pembawa penyakit. Tapi lalat itu datang ke negara kamu karena ada bangkai di situ. Mungkin dia marah juga dengan pernyataan saya. Bagaimana caranya supaya lalat dari negara saya tidak datang ke negara kamu? Saya bilang, saya harus buang bangkainya. Sekarang maksiat buat itu nih biangnya bangkai ada di Indonesia. Bukan investor yang datang, percayalah. Mereka yang berkedok investor yang akan masuk ke negeri ini. Memang otak kalau tidak punya ideologi dan nasionalisme berdasarkan ideologi yang jelas, kacau negeri ini. Kenapa Indonesia lama dijajah oleh VOC? Karena nggak tahu, dan kita baru sadar VOC itu penjajah mungkin setelah merdeka. Setelah orang-orang ilmuannya, ulama-ulamanya memberikan catatan dan pengajaran, kalian itu selama ini dijajah lebih 300 tahun, tapi kalian tidak merasa rempah-rempah kalian itu dirampok. Saya katakan VOC sekarang itu Freeport, Schlumberger, Shell, Caltex. Tapi karena Anda mungkin menikmati
kerjasama dengan mereka, Anda mungkin tidak sadar kalau ini sebetulnya adalah VOC abad 21. Nah, saya pikir saya cuma membuka cakrawalannya saja, suka atau tidak suka, tapi memang melihat persoalan berdasarkan logika agama membuat cara berpikir kita terbuka. Saudara-saudara, logika bangkai yang didatangkan lalu katanya mendatangkan investor, bukan. Justru fashion, materialis kapitalis, kosmetik kapitalis yang lebih banyak masuk. Bohong ternyata iklannya Maksiat World itu. Katanya produk Indonesia akan dikenal di luar negeri. Justru Miss Indonesianya mengiklakan produk rame-rame di TV, bukan produk Indonesia. Ini sebetulnya sebuah kebohongan yang luar biasa. Tapi sekali lagi, pemerintah sudah tidak mau dengarkan ulama. Dia kembali kepada pemerintah lagi dan ini bahaya bagi masyarakatnya. Saudara-saudara, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Mungkin Anda bertanya, jadi ulama yang mana yang harus saya ikuti, Ustaz? Habis ulamanya begini juga sih, ada pendukungnya juga, pimpinan pesantren, wakil ketua MUI juga ikut dukung juga. Begini, memang sekarang ada ulama, ada baru gitu kira-kira. Lalu siapa yang harus saya ikuti, Ustaz? Jelas kok dari Al-Quran itu, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ulama yang sesungguhnya adalah orang yang takut kepada Allah dengan ilmunya. Dan orang yang mengajak orang lain takut kepada Allah dengan ilmunya. Itu yang disebut dengan ulama. Enggak mesti kalau sudah pakai peci, pakai sorban, lalu jubahnya gede, pintar ceramah, lu ulama. No, enggak mesti itu. Apalagi di zaman seperti ini banyak tipu-tipu daya yang berorientasi kepada dunia sebagai penutup khutbah. Untuk pencerahan kita semua. Siapakah orang yang paling bagus beragamanya menurut Islam sesungguhnya? Kata Rasulullah SAW, fa inna khaira dinikum al-wara'. Sebaik-baik orang itu dianggap beragama, ukurannya secara kualitatif adalah wara', kewaraannya. Artinya, seberapa ketat dia dalam persoalan halal dan haram. Itu wara'. Yang orang wara' itu, jangankan yang haram, yang syubhat, yang meragukan pun ditinggalkan. Jadi kalau Anda mau tahu, seberapa ketat perbuatanmu di atas jalan Islam, seberapa tinggi warakmu. Seberapa kuat kamu berani mengatakan, enggak mau walaupun itu boleh, karena yang boleh itu bisa menjerumuskan saya kepada yang tidak boleh. Seseorang tidak akan pernah mencapai derajat takwa sebelum berani meninggalkan yang dibolehkan. Karena khawatir kalau saya mengerjakan yang dibolehkan, saya bisa terperangkap kepada yang tidak boleh. Itu wara. Yang syubhat pun dijauhi, apalagi yang haram. Itulah ukuran beragama. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Islam, kalau mau jadi orang terhormat, laksanakan ini. Anda akan jadi orang terhormat yang sesungguhnya. Satu, ilmu. Carilah ilmu yang bermanfaat. Dua, ketatlah dalam beragama. Ketatlah dalam beragama. Itu yang kedua. Kamu akan jadi orang terhormat dengan itu. Dan yang ketiga, bekerjalah sebanyak-banyaknya dengan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Jadilah orang yang berjiwa sosial dan dermawan. Dengan itu kita akan terhormat. Bukan dengan yang lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala sahabati ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام. Ya Allah, lapangkanlah dada kami dengan Islam, lapangkanlah dada kami dengan Islam, fahamkanlah kami kepada dinul Islam, ringankan kami untuk taat di atas jalan Islam. Ya Allah, jadikanlah visi hidup kami berjuang untuk Islam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.